Assalamualaikum. Salam Kak Zara. Aduh ini cewek-cewek uhti-uhti dari tadi. Aku lihat seru banget ngobrolnya. Masih pada puasa nggak? Alhamdulillah masih Kak. Alhamdulillah, lagi ngapain ceritanya nih? Ini Kak kan udah masuk 10 terakhir Ramadan ya Kak. Rencana kita tuh mau itikaf Kak. Oh Masya Allah. Tapi kita tuh masih bingung gimana sih tata caranya itikaf khususnya bagi perempuan Kak. Itu gimana Kak? Nah jawabannya tenang, jangan galau, jangan sedih. Kita langsung simak aja, langsung di dalam nih. Karena Mama Dede hari ini temanya kebetulan pas banget. Mau bahas mengenai tata cara itikaf dan juga keutamaan dari itikaf. Gitu. Berarti kita boleh ikut nih Kak? Boleh banget dong. Ikut ya. Ajak semua teman-temannya ya. Kita langsung aja ke studio yuk. Yuk, Masya Allah. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semangat ya Bapak Ibu puasanya hari ini. Tentunya kami kembali hadir untuk menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede. Ramadan di rumah Mama Dede. Oke, yang berkerudung merah, berbaju berbeda-beda. Dari mana kalian? Wow, IIKI Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Seger-seger ya? Segar-segar. Anak muda, segede-gede cucu mama. Iya, kayak sayuran dari Cianjur mau ke Pasar Rebo. Baru nyampe. Nanti seger banget. Kamu Tahu tuh di aja yang puncak seger. Ongeng. Artinya beduk normal. Normal. Masya Allah. Normal. Mah, yang seger-seger ini tadi mah di luar itu ketemu Zahra. Jadi kan ini 10 malam terakhir untuk Ramadan. Masya Allah kan pasti di antara kita tuh pengen juga itikaf ya mah. Cuman kemarin tuh mereka pada galau mah. Tadi nanya sama Zahra, galaunya tuh gimana ya tata cara itikaf untuk wanita? Adakah mungkin tata cara khususnya gitu, mah khususnya ya karena yang nanya wanita. Tapi boleh lah mah jelasin Apa secara Anda umum. wanita? Wanita mah. Apakah perlu kubuktikan kan tidak perlu ya mah. Aku pria mah. Masa nanya. Silakan kalau gitu Mama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbi ajmain. Iktikaf. Masya Allah di bulan Ramadan rame kita pada iktikaf. Anak, mantu, cucu, tetangga pada rame-rame, pada naik mobil, pada pergi kemana? Iktikaf di Istiqlal, iktikaf di Atin, iktikaf di Masjid Raya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa mereka beriktikaf. Biasanya ramenya iktikaf itu di akhir bulan Ramadan. Terutama 10 terakhir bulan Ramadan. Apa sih yang namanya iktikaf? Amalan berdiam diri di masjid dengan diiringi amalan-amalan ibadah yang lain, itulah iktikaf.
Yang namanya iktikaf sepanjang hidup kita dipersilakan untuk beriktikaf. Tapi yang paling ramai di kita iktikaf itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Mereka semua mengejar Lailatul Qadar. Padahal iktikaf setiap saat. Kapanpun kita iktikaf silahkan. Asal terpenuhi rukunnya. Rukun iktikaf hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua diam di dalam masjid. Yang dimaksud diam ini ulama mengatakan minimal seperti tumaninahnya dalam gerakan sholat. Itu sudah cukup dengan iktikaf. Kemudian apa sih syarat iktikaf? Dia seorang muslim, dia seorang Islam. Artinya orang yang tidak beragama Islam, iktikafnya tidak sah. Kemudian dia berakal. Orang yang gila tidak sah untuk iktikaf. Syarat yang ketiga tidak punya hadas besar. Nah, yang namanya rukun iktikaf yang pertama niat. Ketika akan iktikaf niat. Diam di masjid. Tadi Zahra nanya, kalau perempuan iktikafnya bagaimana? Bagaimana, Ma? Mazhab Hanafi mengatakan yang namanya perempuan di rumah pun bisa iktikaf. Tidak harus di masjid. Tapi mazhab yang lain mengatakan iktikaf itu hanya di masjid. Tapi mazhab Hanafi mengatakan kita perempuan boleh beriktikaf itu di rumah. Namun kita pun harus tahu yang namanya hukum iktikaf dasarnya, asalnya hukum iktikaf itu sunat. Tapi jadi wajib kalau ada orang menazarkan. Misalnya kalau saya lulus dari IIKI dengan nilai cum laude misalnya. Saya mau iktikaf selama 3 hari. Itu jadi wajib. Kenapa? Nazar. Nazar. Tapi jadi haram. Bagi siapa? Kalau seorang istri perempuan yang udah punya suami. Suaminya tidak mengizinkan dia iktikaf. Dia maksa iktikaf. Kan haram. Haram. Karena menurut sama suami kan wajib. Meninggalkan kewajiban ya, Ma? Tapi ada yang jadi makruh. Yang mana? Punten. Kalau seorang perempuan dandan menor merah koneng hejo, bajunya gaya, lalu iktikaf sehingga menjadi perhatian orang-orang yang di masjid, hukumnya jadi makruh. Ini adalah tabaruz. Wala tabarujal jahiliyatal ula. Jangan kalian mengenakan pakaian yang buat orang lain memperhatikan kalian. Itu jadi mengganggu orang lain. Jadi walaupun hukumnya sunat asalnya, kalau seorang perempuan punten ya kalian tahu. Kan ada perempuan yang dandanannya menor. Gayanya ental-entil, wah, unyan-inyan, Masya Allah. Sehingga kaum laki-laki tertarik dengan dia yang tadinya sunat menjadi makruh. Makanya hati-hati. Tapi kita pun harus tahu. Apa sih yang membatalkan daripada iktikaf kita? Yang pertama kalau ada orang berhubungan badan. Di masjid itu tidak boleh. Kemudian kalau ada orang keluar mani dengan sengaja. Kalau ada orang mabok, itu kan jadi batal iktikafnya. Kemudian kalau dia keluar head, keluar nipas misalnya, melahirkan di masjid, itu jadi batal iktikafnya. Atau keluar masjid dengan alasan yang tidak jelas. Kalau dia keluar masjid, punten, ada kebutuhan buang air kecil, buang air besar, atau dia ada kebutuhan mau berwudu, itu tidak masalah. Tapi kalau dia keluar masjid dengan kebutuhan yang sebetulnya tidak urgen saat itu, misalnya dia ke warung jajan. Nah, jadi otomatis batal iktikafnya. Karena hari itu juga sebetulnya walaupun nggak jajan dia masih bisa bertahan. Nah ini yang namanya iktikaf. Oh kalau keluar masjid batal ya, Mas? Kenapa? Keluar masjid batal. Iya, keluar dari situ batal otomatis. Beda kalau keluarnya dengan kebutuhan tadi. Misalnya buang air kecil, buang air besar, atau untuk berwudu. Jadi begini, kalau seandainya orang tadi keluar dari masjid, bukan kebutuhan yang urgen saat itu, bisa ditinggalkan nanti di lain kesempatan, maka iktikafnya otomatis batal. Tapi seandainya dia keluarnya dengan kebutuhan dia, misalnya buang air kecil, buang air besar, dia berwudu, masuk lagi ke masjid, itu silahkan. Masih dalam toilet, masih dalam lingkungan masjid itu diperbolehkan. Harus memperbanyak ibadah,
insya Allah dengan kita diamnya baca Quran, sholat sunat, sembahyang malam, sembahyang rawatib, mengkaji ilmu agama, zikir, wirid, itu semuanya boleh mengisi iktikaf kita. Oke. Baik, jadi itikaf itu kita berdiam diri. Berdiam diri di masjid Dengan durasi dengan waktu. mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama kita. Itu itikaf. Baik, nanti kita berdua mau tanya tentang durasi itu, Ma, ya. Mangga. Oke, baik jamaah, nanti jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan bahas lagi mengenai itikaf. Untuk itu tetaplah bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede.